Ketika membuat rencana dalam urusan dunia, membuat plan A, plan B, plan C. Jika ini gagal, yang ini lakukan. Jika ini gagal, yang ini lakukan. Sedemikian kita mempersiapkan rencana untuk urusan dunia, maka pastikan untuk urusan akhirat kita lebih dari itu semua. Yang terakhir, andai Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Yang ketiga, terakhir, buatlah target pencapaian dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Bapak dan Ibu ketika membuat rencana dalam urusan dunia, membuat plan A, plan B, plan C, jika ini gagal, yang ini lakukan. Jika ini gagal, yang ini lakukan. Sedemikian kita mempersiapkan rencana untuk urusan dunia, maka pastikan untuk urusan akhirat kita lebih dari itu semua. Kalau 11 bulan kita tidak pernah membaca Al-Quran, pastikan Ramadan atau minimal khatamkan 1 kali. Jika kita sudah terbiasa khatam 1 kali, setiap bulan 1 juz, ketika Ramadan 2 juz. Jika sudah 3 juz, pastikan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengkhatamkan Al-Quran ketika datang Ramadan situna marrah, 60 kali. Berarti kalau Ramadannya 30, 2 kali khatam setiap hari. Ya, ayo buat target Pak, Syahrul Quran. Ya, dan itu 1 juz itu ya 15 menit, 10-15 menit lah. Apalagi yang sudah hatam, apalagi yang sudah hafal, ya, itu cepat sekali, ya. Saya masih terbata-bata, nggak apa-apa. Bahkan 2 pahala bagi orang yang baca Quran terbata-bata. Kenapa? 1 pahala untuk baca Quran, yang 1 berusahanya dengan terbata-batanya itu. Ma'al kiramis safaratil bararah, ma'as safaratil kiramil bararah. Ya, orang yang membaca Al-Quran, buat rencana bahwa ini harus menjadi Ramadan yang terakhir. Ini yang terakhir dari pembahasan kita. Pastikan Pak, Lailatul Qadar akan kita capai. Saya boleh analogikan, Lailatul Qadar itu ibarat tamu agung, tamu istimewa. Diberitakan di media massa, akan datang tamu agung ke negeri ini. Semua orang menyambut dengan antusias. Lalu kemudian mereka datang ke Bandara Soekarno-Hatta. Ketika datang ke Bandara Soekarno-Hatta, apa yang terjadi? Ribuan orang datang ke sana. Lalu ketika menunggu, announcer di Bandara Airport mengumumkan, pesawat yang membawa tamu agung telah landing. Semua orang bergembira. Di pintu kedatangan orang berjubel. Lalu kemudian turunlah tamu agung itu dengan dikawal. 1, apakah semua orang bisa melihat dengan jelas tamu agung itu? Tidak. Pertanyaan kedua, apakah yang jelas melihat tamu agung itu bisa disenyumi atau dilihat oleh tamu agung itu? Tidak. Apakah yang dilihat bisa diberikan senyum oleh tamu agung itu? Tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang diberikan senyum oleh tamu agung itu bisa bersalaman? Tidak. Apakah yang dilihat, disenyumi, disalami, bisa ngobrol? Tidak. Apakah yang disalami, dilihat, bisa ngobrol itu pun bisa dikunjungi ke rumahnya? Tidak. Maka bagi kita, kenali Lailatul Qadar. Bahkan Nabi 2 bulan sebelumnya sudah berharap, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sudah sampai sejak awal puasa sudah dipersiapkan untuk menyambut tamu agung itu. Jangan pas tanggal 21 aja datang ke masjid, bawa bantal, bawa handphone juga. Handphonenya tinggalin dulu. Mudah-mudahan saya berharap semua yang hadir di tempat ini pernah merasakan bagaimana nikmatnya ibadah di malam Lailatul Qadar. Ya,
Tidak bisa diungkapkan dengan kalimat dan kata-kata yang indah sekalipun. Tapi kita merasakan sebagaimana alamat yang dikabarkan oleh Nabi, bahwa malam itu tandanya ini. Bahwa malam itu siangnya itu ini. Dan rasakan nikmat ibadah di malam itu. Jangan sampai kita terlewatkan. Kalau belum pernah merasakan, pastikan sejak saat ini kita berharap agar kita dipertemukan dengan malam yang indah itu. Lailatun khairun min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa 2000, bisa 3000. Kenapa demikian? Ini keistimewaan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya pendek-pendek. Kata Nabi, umur umatku baina sittina wa sab'in, di antara 60 70. Hijriah loh, Pak. 67. Nabi usianya berapa? 63. Kalau hitungan Hijriah. Kalau hitungannya Masehi hanya 60 tahun. Hanya 60. Kan kita ngitung umur teh pakai Masehi ya. Lebih muda, Pak, kalau pakai Masehi. Tapi kalau pakai Hijriah lebih sepuh. Rasulullah umurnya 63 tahun, Abu Bakar 63 tahun, Umar 63 tahun. Umur umatku baina sittin wa sab'in. Tapi umur umat-umat sebelumnya, termasuk Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, umurnya berapa? Seceng kurang gocap, 950 tahun. Panjang-panjang, Pak, umur. Tapi umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in. Kalau lebih dari 70, bonus itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu yang dapat bonusnya luar biasa, dipakai sebaik-baiknya. Tapi umur umat Nabi 60-70. Tapi umurnya hanya di antara 60-70. Dia mendapatkan pahala sama dengan orang-orang yang ibadahnya ribuan tahun. Kenapa? Lailatul Qadar. Karena puncak dari Ramadan adalah Lailatul Qadar. Maka orang yang kehilangan momen Lailatul Qadar adalah orang yang sangat merugi. Pastikan kita mempersiapkan diri untuk menyambut Lailatul Khairun min alfi syahr. Masa 10 hari dalam 365 hari kita tidak sanggup untuk menyisihkan waktu ketika nanti akhir Ramadan. Apalagi sekarang Pak Dirman gak boleh mudik ya. Jangan mudik, Pak, pulang kampung aja. Saya kemarin ketemu dengan dosen. Pak dosen, tahun ini mau mudik? Enggak. Lebaran di sini dong? Iya, saya lebaran. Tapi nanti setelah lebaran saya mau wisata. Kemana? Ke Guci. Rumahnya di Tegal. Kok mau wisata? Kalau wisata boleh, yang nggak boleh mudik katanya. Itu dosen. Ya. Jadi pastikan di akhir Ramadan kita ada masa muhasabah, kontemplasi, dan itulah saat terbaik. Dan ketika datang ke masjid, tinggalkan handphone. Ini ada di masjid fisiknya, tapi batinnya kemana-mana. Handphonenya dibawa. Bukan i'tikaf itu namanya. Ya. Dan setiap datang ke masjid pastikan, saya yakin 100%, tidak semua yang datang ke masjid tadi begitu masuk niat i'tikaf. Bedanya orang yang berilmu begitu masuk, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatillah taala. Di Madinah Al-Munawwarah itu ada besar sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnah. Itu yang membedakan, Pak. Orang masuk ke masjid dengan niat i'tikaf atau dengan tanpa niat. Itu yang membedakan. Ini penting disampaikan. Dan andai ini Ramadan yang terakhir, kita akan menjadikan Ramadan ini spesial. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Tapi minimal, mumpung kita berada di bulan yang agung, bulan yang mulia, pastikan kita termasuk orang-orang yang meraih keuntungan dan keutamaan Ramadan sebanyak-banyaknya, insya Allah. Ada pertanyaan? Satu saja, mangga. Terima kasih sekali ya. Alhamdulillah dengan ini kita mendapat pencerahan bahwa peringatan juga bahwa di Ramadan ini supaya kita menggunakan dengan sebaik-baiknya. Namun demikian dengan era komunikasi, era IT yang lebih canggih ini, nampaknya sangat-sangat sulit itu untuk kita untuk khusyuk dalam hal pelaksanaan Ramadan ini. Kita tahu juga sudah lama kita bahwa pengajian tuh kadang-kadang di tengahnya dijogetin gitu kan.
pengajian dijogetin. Ketika tenang-tenang kita mendengarkan Mamah Dedeh misalnya, lalu ada iklan joget-joget. Itu udah biasa. Apalagi sekarang dengan IT gitu kan. Kita lagi Adi Hidayat timbul iklan lagi. Udah joget-joget, udah pakaiannya bagaimana, kita juga nunggu di situ harus ditunggu dulu 1 2 sampai 5 baru. Nah, dari segi nilai bagaimana itu? Apakah kita juga dengan begitu walaupun niat misalnya kita tidak setuju itu, apakah itu juga mengurangi nilai niat kita untuk pengajian itu mengikuti kajian itu satu. Kedua, kita juga kadang ya ada teman misalnya dari WA ya, dari WA ada postingan-postingan yang memang hal-hal itu kan misalnya tentang ketidakadilan, lalu kita komentari, ada teman Ramadan jaga hati. Nah, apakah kita misalnya di situ memang kalau dalam Ramadan ini melihat hal-hal yang kemungkaran harus diam saja gitu kan? Karena kan ada hadis bahwa kalau kita diam itu ada kemungkaran, kita harus bertindak dengan kekuatan. Kalau tidak, misalnya dengan kekuasaan atau dengan lisan. Kalau enggak dengan hati, itu kan serendah-rendah iman. Nah, apakah benarkah misalnya ada pernyataan sekarang puasa diam aja harus mengendalikan emosi? Nah, mana yang paling tepat itu ya? Oke, itu barangkali 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi. 1. Firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kalian kepada Allah semampu kalian. Pernah di zaman Nabi ada orang yang puasa setiap hari, malam sholat sepanjang malam. Nabi melarang. Orang ini tetap ngotot, jangan puasa tiap hari, kata Nabi. Apa katanya? Saya kuat ya Rasulullah. Jangan. Lalu harus bagaimana? Masih ada Senin Kemis. Saya masih kuat ya Rasulullah. Ada puasa Daud, 1 hari puasa 1 hari tidak. Sedemikian Nabi menegaskan, nanti rugi gitu ya. Demikian juga semampu kita, ketika kita lagi nikmat-nikmat muncul iklan, dan iklan itu 99,9% maaf pakai jasa perempuan, betul ya? Sampai iklan mobil, iklan rokok, apa hubungannya coba? Muncul perempuan. Semampu kita ya, yang ngomong juga belum belum mampu untuk menangkal itu semua, tapi semampu kita. Ayo sami-sami kita berusaha. Ittaqullaha mastata'tum. Yang kedua, dalam hadis kita baca, jagalah lisan, jangan sampai namimah, jangan sampai ngadu domba, jangan sampai melakukan rafath, fusuk, jidal. Nampaknya sekarang Pak, kalau kita mampu menjaga lisan, tapi ada yang tidak sanggup menjaga jempol. Ya, ini sama nilainya. Bagaimana ketika ada orang yang nge-share di WA group, belum tentu kebenarannya dan belum tentu kita tabayun, kita share ulang ke tempat lain. Makanya hampir WA group saya saya kurang-kurangi. Dulu ada 17, sekarang tinggal 3 saja. RT, keluarga, ya, dan 1 sekolah. Sisanya apa? Banyak rafath, fusuk. Ya. Maka semampu kita jaga jempol hari ini, agar tidak menjadikan dosa jariah kita. Jempol kita bisa menyebarkan dosa jariah yang berkepanjangan. Apalagi masalah fitnah. Itu zaman kampanye itu luar biasa Pak. Maka semampu kita melakukan itu, menahan. Jika ada di WA group, ini tidak manfaat ini, sudah selesai. Bahkan bacanya pun dari judulnya pun sudah ketahuan. Oleh karenanya ini penting. Sebagaimana tadi disampaikan, semampu kita lakukan itu. Dan Allah Maha tahu upaya seorang hamba untuk menjadikan pribadinya itu lebih indah dan lebih baik. Insya Allah kita akan mampu. Hitung Pak, ihtisab. Bagaimana kita evaluasi umur kita sudah berapa ini? 46. Dulu sebelum 40 saya selalu berdoa kepada ya Allah, sampaikan umur ke 40.
Sudah 40 lewat ini, sampai nggak ke 50? Sampai nggak ke 60? Sampai nggak ke 70? Dan sepanjang itu kita harus bermohon agar hidup kita manfaat, dan umur yang terbaik bukan yang panjang tetapi yang penuh dengan manfaat dan barakah. Apakah hidup kita bermanfaat bagi orang? Kan indah dia mengepalai sebuah kelompok, kemudian dia bangun itu tempat yang luar biasa indah, setelah itu dia pulang. Indah sekali. Bangun masjid setelah bagus dia pulang. Ya, itu indah. Min alamati sa'adah insyaallah. Ya, adapun kekeliruan dan yang lain kita hanya melihat apa yang kita saksikan saja. Oleh karena ini penting saya mengajak pada diri saya yang dhaif, fakir ilmu dan miskin amal ini untuk sama-sama mari, utamanya di musim pandemi seperti ini, kita sudah 2 kali Ramadan, bertemu dengan Ramadan dalam keadaan yang luar biasa. Di luaran sana Bapak, Ibu, para jamaah sekalian yang terkena bencana hari ini, banyak orang yang merasakan, jangankan berbuka dengan yang indah, keadaan tempat tinggalnya pun seperti itu. Jangankan sholat malam dengan yang indah, kemudian tempat tinggalnya pun di pengungsian. Maka kita bersyukur kita masih bisa menjalankan ibadah saum dengan keadaan yang normal, dan itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Pasti di akhir Ramadan ada lailatun khairun min alfi syahr. Kita akan mengambil bagian itu. Jangan pernah ketinggalan untuk menyambut Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya, dengan seindah-indahnya, dengan semampu yang kita lakukan. Termasuk upaya kita tadi yang disampaikan sebisa mungkin. Nggak bisa nonton TV, nonton YouTube. Tapi ketika itu pun muncul iklan, di skipnya harus hitung 5, 4, 3, 2, 1. Kan dia yang biayain gitu ya. Makanya kalau bisa kita yang menguasai media itu. Ini luar biasa Pak. Ini luar biasa. Oleh karenanya saya mengajak kepada diri saya dan kita yang hadir, mari sama-sama kita manfaatkan Ramadan sebaik-baiknya, seindah-indahnya, semaksimal mungkin. Karena tidak ada jaminan Ramadan tahun yang akan datang kita masih akan berjumpa, dan kita akan dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Terakhir, tidak lupa kita semua menjadikan prioritas di dalam beramal dalam Ramadan. Pertama, saum. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jangan sampai puasa kita seperti puasa orang awam, hanya lapar dan dahaga. Kedua, jangan sampai puasa kita seperti orang yang berdagang, berniaga. Ya Allah, saya pengen untung. Jadi puasanya, ibadahnya karena itu. Tapi pastikan ibadah kita seperti seorang ibu yang memberikan kasih sayang kepada anaknya tanpa ingin imbalan. Ada orang yang melakukan ini tapi pengen imbalan itu. Dia baca ribuan kali sholawat, pengen apa? Hayang benghar gitu. Kenapa bacanya seperti itu? Kenapa tahajud sampai 100 rakaat? Dia bilang, saya pengen lulus ini. Itu salah niat. Kenapa dia puasa? Suami saya lagi urusan proyek, ya. Niatnya kembali dibetulkan. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang bangun menghidupkan malam Ramadan? Ingat, tidak ada jumlah di sana. Yang bagus itu bukan sholat 23 rakaat 6 menit, bukan. Atau 11 rakaat 1 jam, bukan. Tapi orang yang terkumpul dalam ibadahnya mukhlishina lahuddin dan ihtisaban, karena iman dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Mekah, di Madinah, pemerintah Saudi memutuskan dengan keputusan dan kebijakan Imam Masjidil Haram bahwa salatnya sekarang berapa? 10 rakaat. Jadi ternyata bukan jumlah, Pak. Kita masih ribut 23 apa 8, 23 apa 11. Bukan, di Mekah pun sangat dikurangi jadi 10. Yang biasanya 23. Dan jangan bid'ah loh, bid'ah. Ente juga bid'ah. Saya kemarin membaca tuh postingan, ada seorang ustadz yang sangat populer di YouTube itu, lalu kemudian sambil mencontohkan, habis ngaji, itu bid'ah, Quran dicium-ciumin. Nampaknya dia nggak paham. Di zaman Nabi tidak pernah melakukan. Memang betul, Qurannya aja belum ada. Qurannya saja belum ada. Ya, jadi gampang sekali membid'ah-bid'ahkan sesuatu yang memang
Kalau kita kullu bid'atin dhalalah. Itu di YouTube ada tuh. Seorang ustadz tenar sekali. Apa ngaji Quran katanya kemudian cium-cium? Nggak ada di zaman Nabi. Nggak ada. Quran baru dibukukan di zaman Abu Bakar. Itu pun 1. Di zaman Utsman ada 6. Disebarkan. Sekarang ada mushaf Al-Quran. Ini bukti saja cinta kita ciumi ya. Baik. Kemudian yang ketiga, bulan ini adalah syahrul Quran. Ini adalah bulan Al-Quran. Maka pastikan kita mengambil bagian, punya target bahwa kita menghatamkan Al-Quran. Minimal 11 bulan kita tidak pernah baca Quran. Ambil di lemari, debunya dibersihkan, baca Quran. 1 huruf Al-Quran 10 kebaikan. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf. Alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Baca alif lam mim 3 kali 10 berapa? 30. Bagaimana kalau selembar? Bagaimana kalau 2 lembar? Bagaimana kalau 3 lembar? Bagaimana 1 juz? Bagaimana kalau kita khatam? Saya target bulan Ramadan ini, tahun ini saya pengen 5 kali, gitu ya. Mudah-mudahan tercapai itu. Kalah sama anak-anak saya yang hafidhah. Alhamdulillah dua-duanya sudah hafal Quran 30 juz. Anak saya usia SMP sudah 30 juz. Bapaknya cuma 3 juz aja. Saya memotivasi anak-anak, saya tidak hafal Quran, tapi anak saya harus hafal Quran. Alhamdulillah 30 juz yang pertama, sekarang di UIN semester 2. Yang kedua pun sedang menamatkan 30 juz. Jadi kalau kita tidak sanggup, anak kita juga enggak, udah keburu gede, cucu kita belum. Kalau keumuran nanti kita punya buyut ya. Pastikan kita punya target agar kita menjadi pribadi terbaik. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah syahrus sadaqah. Ini adalah bulan yang ketika kita 1000 perak kita masukkan ke tromol Masjid Al-Ittihad, maka nilai di sisi Allah 700.000. Kalau kita 10.000 berinfak ketika tarawih tromol itu lewat, maka kita sama dengan berapa? Tinggal dihitungkan saja. 1000 jadi 700.000. Ya. 10.000 jadi 7 juta. Luar biasa, Pak. Maka berlomba-lombalah di bulan Ramadan ini dengan amalan, kemudian amal maliyah, yakni harta. Di samping kita ada belum selesai, maka pastikan Ramadan ini selesai ya, insya Allah selesai pembangunan di sebelah, kemudian ini masjid sudah megah gagah, tinggal memakmurkannya insya Allah. Ini yang bisa disampaikan, mohon maaf lahir batin. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan sampai akhir Ramadan. Ini adalah Sabtu pertama, masih ada Sabtu-Sabtu berikutnya, masih ada malam-malam berikutnya. Pastikan kita mempunyai nilai ibadah yang maksimal di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita keluar sebagai finalis Ramadan, dan kita termasuk alumnus Ramadan yang akan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah iqbal du'ana la tukhayyib rajana wa ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana tammim taqsirana ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya Karim. Duhai Allah yang Maha menatap, tatap kami dalam ridha-Mu, pandang kami dalam kasih sayang-Mu. Syukurkan kami dengan sekecil apapun nikmat-Mu ya Allah. Syukurkan kami dengan sekecil apapun anugerah pemberian-Mu ya Allah. Sabarkan kami dengan sebesar apapun musibah ujian yang menimpa kami.
Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Allah. Dosa dan kesalahan ibu dan ayah kami ya Rahman. Dosa dan kesalahan kami kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Bahagiakan mereka di sisa umurnya, senangkan hati keduanya. Jika engkau telah panggil ibu dan ayah kami, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kelak kumpulkan kami di surgamu bersama Nabi, Siddiqin, Syuhada dan Salihin. Allahumma ya Allah, andai ini Ramadan terakhir kami ya Allah, jadikan Ramadan ini spesial untuk kami ya Allah, dengan ketaatan dan keibadah yang senantiasa maksimal kami lakukan. Hanya dengan tawakal kepadamu ya Allah, dengan usaha ikhtiar kami ya Allah. Anugerahi Indonesia kami baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Hilangkan dari negeri kami kepanikan, ketakutan dan ketergantungan kepada bangsa lain dengan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Berkah Ramadan, hilangkan corona dari negeri kami ya Allah. Jadikan Indonesia kami baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Selamat menjalankan ibadah puasa, ibadah qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan menjadi pemenang-pemenang Ramadan dan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Allah husnul khatimahkan kita. Hadanallahu iyyakum ajmain. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.